Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asha Calling. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan fitur-fitur menarik di sekitar kita. Dalam Asha Calling kali ini ada cerita tentang penjaga pintu perlintasan kereta api, pasangan tanpa kaki, komunitas punk muslim, dan bank pelak miskin. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asha Calling, Your Window on Asia. Di Indonesia, ada ribuan perlintasan kereta api yang tidak memiliki pintu. Akibatnya sering terjadi kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan bermotor. Pemerintah mengaku tidak sanggup memasang pintu pada setiap perlintasan kereta api. Alhasil, masyarakat yang turun tangan menjaga perlintasan itu. Simak laporannya yang disusun reporter Tempo TV, Rio Rizalino. Di bawah terik matahari sore, seorang pria tua renta sigap mengatur laju motor di perlintasan kereta api di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Daerah ini berada sekitar 30 km di sebelah timur Jakarta. Kulit keriputnya hitam legam, pertanda ia sudah cukup lama di sana. Pria tua itu adalah Ibrahim, usianya 66 tahun, hampir setua Republik ini. Ia sudah setahun bekerja sebagai penjaga perlintasan kereta api yang tak berpalang pintu. Ya, tadinya kerja di garmen, berhubung kita udah tua ya, jadi dikeluarin lah istilah gitu, udah masa tuanya, udah pensiun lah istilah gitu. Kakek 7 cucu ini bekerja setiap hari tanpa digaji. Penghasilannya didapat dari sumbangan pengendara motor yang lewat. Ya kagak digaji Pak, itu rela orang yang lewat, kasihnya orang gitu. Gope 200 perak Pak, nggak percaya Bapak. Kalau kayak ngomong saya bohong, ini 200 perak ya saya terima, namanya rezeki kan. Sedikit banyaknya saya terima saya mah, gitu. Emang kalau sehari dapat berapa Pak? Ya, kan gini kalau kita maksimumnya satu hari itu kadang-kadang dapat 30 kita berdua. Menekuni pekerjaan seperti ini di hari tua mungkin bukan pilihan yang baik. Sebagian orang mungkin memilih berkumpul dengan keluarga daripada berada di bantaran rel seperti Ibrahim. Biasa kalau misalnya pulang bawa duit itu buat apa Kak di weekend di rumah? Ya untuk ini aja anak-anak keluarga. Ibrahim hanya salah satu dari sekian penjaga pintu kereta api yang tak berpalang pintu. Di Indonesia, belum ada data resmi mengenai jumlah lintasan kereta api yang tak berpalang pintu. Tapi di Pulau Jawa sendiri, jumlahnya ada ribuan. Juga masih banyak pintu-pintu perlintasan yang liar. Jadi hanya masyarakat, karena sesuai dengan ketentuan ada aturannya yang membuat aturan teknisnya itu bahwa sekian meter, misalnya berapa ratus meter itu baru ada perlintasan lagi antara jalan. Nah, ada pintunya. Nah, ini juga yang perlu ada satu penataan kembali, ya kan. Perlintasan kereta tak berpalang pintu biasanya ada di daerah pinggiran atau terpencil. Beda dengan lintasan kereta api di kota-kota besar. Beberapa menit sebelum kereta lewat, sirena berbunyi dan pintu otomatis langsung menutup. Meski dikatakan liar, perlintasan kereta api yang dijaga Ibrahim di Bekasi membawa berkah bagi penduduk sekitar. Ya ini juga bisa buat buka lapangan kerjaan gitu. Masuknya ya lapangan kerjaan ini ya sekarang kan istilahnya ada yang nungguin gitu kan. Ada juga pemasukan buat yang nungguin itu kan. Kedua ya masalah pedagang-pedagang sekarang kan jadinya rame. Meski begitu, pemerintah tetap menyatakan perlintasan tak berpalang pintu harus ditutup. Perlintasan yang liar itu harus ditutup.
Jadi tidak boleh, karena ada masyarakat minta diresmikan, terus dikasih palang pintu. Nah itu yang nggak bisa. Ibrahim yang menggantungkan hidupnya pada perlintasan kereta api liar di Bekasi berharap pemerintah tidak menutupnya. Ya kalau bisa sih dibikinin, kalau bisa mah. Yang kayak gimana Pak? Hah? Maunya seperti di stasiun aja begitu. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Hidup dengan satu kaki tidak membuat patah semangat. Danny Vital, seorang pria dari India, bahkan bisa mengukir prestasi hanya dengan satu kaki. Kehilangan satu kaki bahkan mempertemukan Danny dengan cinta sejatinya. Dari India, Jaswinder Segal akan menceritakan kisah Danny. Siang itu Danny Vital sibuk membuatkan teh untuk istrinya Mina Thakur di rumahnya di Jaipur, India. Danny menambahkan ramuan India ke dalam teh yang khasiatnya bisa dipercaya menyembuhkan istrinya yang sedang sakit. Pasangan yang sama-sama memiliki satu kaki ini hidup bahagia dan telah memiliki 8 orang anak. Danny Vital kehilangan satu kakinya ketika berusia 15 tahun. मैं ड्राई फ्रूट का धंधा करता था ट्रेन के अंदर। ट्रेन में से मैं गिर गया। गिरने के बाद में मेरे को कोमू के अंदर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के अंदर इलाज मेरा चला 1.5 महीने तक। मैं कोमू के अंदर पड़ा रहा था। फिर उसके बाद में मैं पैर कटने के बाद में मैंने बोला कि भाई मेरे तो अब नहीं जी पाऊँगा, मैं नहीं चल पाऊँगा, मैं फिर नहीं पाऊँगा, ना कोई काम कर सकता हूँ। मेरे चाचा ने बोला कि जयपुर के अंदर पैर लगता है, लगने के बाद में तुम आराम से सब कुछ काम कर सकते हो। मैं इधर आया, मैंने पैर लगाया, पैर लगा के देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं सारा काम करने लग गया उससे। Meskipun hanya memiliki satu kaki, Danny memiliki semangat yang kuat. Dengan kaki buatan, Danny dapat melakukan banyak hal. Ia bisa berjalan 1 km hanya dalam 4 menit, mengendarai sepeda 50 km untuk bekerja setiap hari. Dia bisa mengendarai dengan sangat mudah dan terampil. Dengan keahliannya itu, Danny telah memenangkan banyak penghargaan dalam kompetisi tingkat nasional atletik yang diselenggarakan bagi penyandang disabilitas.
Sungguh menakjubkan melihat dia melompat dan memanjat pohon. Tidak ada yang menduga bahwa sesungguhnya ia hanya punya satu kaki. Denny sekarang bekerja di sebuah pabrik tempat pembuatan kaki plastiknya di kota Jaipur, India. Di tempat ini setidaknya dibuat 22.000 kaki protesis setiap tahun dan menyediakannya secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkannya di India dan di seluruh dunia. Dia bertemu Mina yang sekarang menjadi istrinya di tempat ini. Mina datang untuk minta dibuatkan kaki palsu. मेरा दाया पैर इसीलिए कटा था कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि मेरे घर वाले पसंद नहीं करते थे। मैं किसी से प्यार करती थी तो वो घर वाले की जाति न हमारी जाति मिलती नहीं थी, क्यों हम ठाकुर थे वो नीचे जाता। उसके बाद में फिर भी मैंने हाथ भाग के शादी कर ली। फिर हम जयपुर में आ गए, फिर मेरे 5 बच्चे हो गए थे। मुझे यहाँ पे आई जयपुर के अंदर पैर लगाने के लिए, पैर लगवाया तो इसने देखा कि पैर लगा के मैं चल सकती हूँ। इसने यहाँ पे आके ढाबा डीआर मेहता साहब ने ढाबा खोलने के लिए सामान दिया इनको। सामान देने के बाद में हमने ढाबा खोला, इनके यहाँ मैं खाना खाने जाता था और आज भी मेरे से 6 रुपये ये मांगती है. Untuk menopang kehidupan keluarga, Mina membuka warung makanan di pinggir jalan dekat tempat pembuatan kaki protesis. खाना खाने के लिए आता था, वो हर वक्त उधार खा के चले जाते थे, मुझे पैसे नहीं देते थे, तो वो 6 रुपये अभी तक नहीं दे रहे मेरे को। अनुसी ले शादी कर ली, आज बाकी उनके भी बच्चे हैं और पहले वाले के भी है, सब बच्चे मेरे साथ में 8 बच्चे हैं मेरे अभी, और बाकी खुश है. Anak-anak sangat mencintai orang tua mereka. Anita adalah putri tertua dari keluarga ini. Usia Anita hanya terpaut 8 tahun dari Dani. सब कुछ पढ़ाया लिखाया, सब कुछ इन्होंने करवाया मेरा तो। छोटी से लेके बड़ी तक इन्होंने कर दिया, 10 साल तक तो इन्होंने 10 साल से पाला है मेरे को। हम लोग कहीं भी निकलते हैं, मेरे पापा और मैं तो ये जैसे कोई भी बोलता है कि ये तो है ना बाप बेटी तो है ही नहीं, और 2-3 जनों को तो पीट चुके हैं, कहते हैं कि ना कि बोले कि तेरे को इतना भी नहीं पता कि मेरी बेटी है, और बिल्कुल सब इनको मेरी बीवी बताते हैं. Pasangan yang hanya memiliki satu kaki ini hidup rukun bersama anak-anaknya. Kekurangan bukan menjadi halangan buat mereka. Dani memahami rasa sakit dari orang tanpa kaki. Oleh karena itu, ia membantu mengajarkan mereka bagaimana untuk berjalan di protesis. Tak ada yang menyangka kalau dia hanya punya satu kaki. Kegiatannya ya selain jualan, belajar ngaji, terus coba ngajak teman-teman yang lain lah, karena pengen hijrah aja ya, pengen hijrah, dan setiap manusia itu kan bakal ketemu dengan titik stuck, titik jenuh dengan apa yang kita jalanin sekarang. Itulah pengakuan Asep, pedagang sekaligus anggota komunitas Pang Muslim di Bilangan Pulau Gadung, Jakarta, Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan Otoy. Ia mengaku bergabung sejak tahun 2007. Sama Pang Muslim dari tahun 2007. Dan sampai sekarang masih berjalan. Dan saya demen Pang Muslim, dia memperbaiki diri sendiri minimal itu. Pang Muslim adalah sebuah komunitas pang yang berbalut nuansa Muslim. Kehadiran mereka bukan untuk menentang komunitas pang yang sudah terlebih dulu ada, tapi sebagai pilihan baru dalam dunia pang. Ide awal Pang Muslim itu digagas oleh kawan-kawan punkers yang berasal dari street punk yang mereka mendapat hidayah. Secara mendasar tidak ada yang berbeda antara Pang Muslim dengan komunitas pang lain. Pang adalah jalan hidup. Pang bukan ada di style, tapi pang ada di jiwa, ada di rasa. Komunitas Pang Muslim ini punya seorang pembimbing spiritual namanya Ustadz Ismet. Karena itu, kegiatan dari komunitas ini tidak hanya bermain musik, tapi juga ada pengajian dan bakti sosial. Sasaran dari komunitas ini adalah anak-anak jalanan. Ya, ini kan proyek gerakan budaya yang masif, potensinya kan dahsyat anak-anak pang di jalanan. Nah, kalau bisa malah gerakan pang muslim ini bisa jadi alternatif, sehingga orang yang pengen ngepang
tapi tetap punya agama, punya akidah, ada jalannya. Tapi keberadaan komunitas punk muslim kerap dipandang sebelah mata oleh komunitas-komunitas muslim. Pendiri komunitas punk muslim Ahmad Zaki mengatakan seringkali mereka dituding sebagai kelompok yang menodai kemurnian Islam. Kita sering berhadapan dengan masalah di eksternal, yaitu di kawan-kawan semuslim. Mereka menganggap bahwa kami sedang memperburuk citra Islam. Citra negatif memang lekat pada komunitas punk, sebab komunitas ini selalu tampil dengan balutan busana terkesan kotor, kumuh, dan urakan. Tapi stigma itu tidak seluruhnya tepat menurut pengamat musik, Benz Leo. Punk ini sebetulnya tidak identik dengan sesuatu yang negatif kalau kita melihat kreativitas. Itulah yang kita berharap dari punk muslim. Suatu saat mereka bisa terbuka pada komunitas lain, tapi tetap mengutamakan hal-hal yang positif dari dunia seni mereka. Untuk menepis stigma miring itu, komunitas punk muslim akan membuktikan kalau keberadaan mereka tidak seburuk yang orang kira. Ketika sebagian orang-orang mengatakan bahwa punk adalah sampah, maka biarlah kami, teman-teman punk muslim yang akan mendaur ulang sampah itu hingga akhirnya bisa menjadi sampah yang bermanfaat bagi masyarakat. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Pedagang kecil kerap jadi korban para rentenir atau lintah darat. Dengan dalih memberikan pinjaman mudah, mereka malah terjerat bunga tinggi. Tapi coba tengok Bank Tolak Miskin di Surabaya. Bank ini didirikan oleh para pedagang yang prihatin atas nasib rekan-rekannya setelah digusur pemerintah setempat. Kini Bank Tolak Miskin telah membantu roda ekonomi ratusan pedagang di Surabaya. Pedagang kecil kerap jadi korban para rentenir atau lintah darat. Dengan dalih memberikan pinjaman mudah, mereka malah terjerat bunga tinggi. Tapi coba tengok Bank Tolak Miskin di Surabaya, Indonesia. Bank ini didirikan oleh para pedagang yang prihatin atas nasib rekan-rekannya setelah digusur pemerintah setempat. Kini Bank Tolak Miskin telah membantu roda ekonomi ratusan pedagang di Surabaya. Simak laporan yang disusun reporter Tempo TV, Rio Rizalino berikut ini. Di bawah terik matahari kota Surabaya, Indonesia, sejumlah ibu rumah tangga tampak sibuk
menghitung lembar demi lembar uang rupiah. Mereka bukan sedang arisan. Mereka adalah petugas teller alias pencatat simpanan dana nasabah di Bank Tolak Miskin. Bank Tolak Miskin berada di Jalan Semarang nomor 55 Surabaya, Indonesia di kawasan Kampung Ilmu. Ini adalah tempat jual beli buku baru dan bekas berkualitas di Surabaya. Pengelola Bank Tolak Miskin adalah para pedagang buku-buku di Kampung Ilmu. Sebenarnya kalau melihat namanya, sebenarnya namanya itu Bank Kampung Ilmu, tapi bentuk kreditnya atau jenis kreditnya itu kredit tolak miskin gitu loh. Berdiri sejak April 2011, Bank Tolak Miskin bertujuan mensejahterakan para pedagang buku yang digusur pada 2008. Awalnya nasabah mereka hanya para pedagang buku, tapi kini semua pedagang kecil yang mengalami kesulitan pendanaan bisa bergabung dengan Bank Tolak Miskin. Dengan lahirnya bank itu ada dua ya jadinya ya. Saya bisa secara ekonomi mengontrol mereka. Jadi berapa sih penghasilan mereka? Itu mereka punya kewajiban 10.000 menabung di sini. Jadi ngontrolnya lewat sana. Jadi mereka itu tidak akan bisa pergi kemana, tidak akan bisa pinjam kemana kecuali di sini. Karena mereka sadar bahwa ini adalah uang mereka sendiri gitu loh. Sistem yang dianut hanya bermodal kepercayaan. Pedagang yang butuh uang tinggal datang ke Bank Tolak Miskin ini. Karena berbentuk bank, sistem bunga pun diberlakukan. Meski hanya Rp1.000 per 2 pekan untuk pinjaman. Dana yang diputar di Bank Tolak Miskin bersumber dari urunan para pedagang setiap harinya. Saat ini jumlahnya telah mencapai 183 juta rupiah. Semua itu akan digunakan untuk menopang perputaran ekonomi para pedagang. Dari pedagang dikembalikan untuk pedagang. Begitu prinsipnya. Tim yang kita terapkan di sini adalah yang pertama, yang bersangkutan harus memiliki tabungan. Sebesar apapun tabungan itu tidak masalah. Kemudian dalam hal meminjam, itu berapapun yang mereka pinjam itu juga tidak masalah. Artinya uang di sini tersedia. Kini ratusan pedagang buku dan pedagang kecil lainnya sudah merasakan manfaat Bank Tolak Miskin. Keberadaan bank ini jelas membantu roda ekonomi mereka. Para nasabah berharap Bank Tolak Miskin semakin giat membantu para pelaku ekonomi kelas kecil, tidak hanya di Surabaya, tapi di daerah lain di Indonesia. Bermanfaat sekali Mas. Dulunya kan nggak bisa nabung, sekarang tuh bisa. Itu aja. Nanti kalau ada butuh-butuh mendadak, bisa ngambil ke sana. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Asia Calling. Kami undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.